Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini video materi pembelajaran saya buat khusus untuk mahasiswa saya yang di kelas sore ya. Jadi di video ini mungkin sedikit saya akan mengulang dari analisa struktur metode matriks, di mana ini kita belajar menghitung ya, menghitung atau menganalisis dari suatu struktur truss yang bentuknya seperti yang ada di layar, dan kemarin juga waktu perkuliahan di Zoom kita sudah hitungkan gitu ya. Jadi ini sebenarnya mirip seperti video-video saya sebelumnya. Kalau di video saya sebelumnya itu mungkin bedanya ya, di sebelumnya itu ada 3 elemen, elemen diagonal 1, 2 gitu ya, kemudian ada elemen horizontalnya 1 di bawah. Tapi untuk video kali ini dan perkuliahan saya di semester ini gitu ya, saya coba ini ya perbesar gitu ya, jadi yang dulunya 3 terus sekarang kita coba hitung manual menjadi di sini ada 5 elemen. Ini ada 5 elemen di situ, di bagian tengah situ ya, itu saya tambahkan elemen pengaku begitu ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah-langkah penyelesaian di sini sudah saya tuliskan. Mungkin kemarin mahasiswa saya mungkin sekilas sudah saya tunjukkan, tapi mungkin belum masuk ke materinya ya. Di sini saya tambahkan, jadi nanti bisa dibaca step by stepnya. Kemudian dari tugasnya yang sudah saya berikan kemarin nanti bisa dikerjakan mengikuti dari arahan dari video ini. Baik, kemarin yang sudah saya berikan persamaan-persamaannya, yaitu di sini adalah persamaan untuk keseimbangan gaya dan displacement ya. Gaya dan displacement dihubungkan oleh suatu matriks yang kita sebut dengan matriks kekakuan. Jadi ini ya, AE per L 0, negatif AE per L, kemudian 0, ada ukurannya ini 4 kali 4, dan ini matriks kekakuan khusus untuk sistem struktur truss. Jadi khusus untuk sistem struktur truss kita gunakan seperti ini. Untuk sistem struktur yang lain, misal portal, ya nanti formulasi matriksnya, matriks kekakuannya itu akan berbeda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada matriks atau persamaan transformasi ya. Jadi kemarin kita sedikit belajar ada koordinat lokal dan koordinat global. Ini kita gunakan seperti ini perumusannya. Kita nggak akan bertele-tele ke teori karena beberapa pertemuan kemarin kita sudah bahas banyak. Jadi kita langsung saja ke penyelesaiannya ya. Dan khusus untuk video ini di awal-awal ini hanya mengulang ya. Jadi kalau misal dari kalian yang sudah hadir dan kemudian udah paham gitu ya, bisa skip mungkin di menit berapa nanti silahkan diperiksa sendiri. Jadi kita lihat ada 5 elemen, berarti kita bikin satu sheet baru. Kemudian kita kasih nama elemen 1 ya, EL1. Di sini kita perlu beberapa variabel. Di sini kalau kita lihat dari dua rumusan ini ya, ada variabel A, ada variabel E, kemudian L, kemudian ada sudut alfanya. Jadi kita tuliskan di sini dulu. Dan ini mungkin saya akan perbesar. Oke, 150%. Jadi di sini ada A luas penampang, kemudian E modulus elastisitas, L itu adalah panjang bentangan gitu ya, kemudian ada alfa. Alfa mungkin sudutnya gitu ya. Saya males insert ya, nanti silakan pakai yang ini ya. Atau kalau enggak diketik aja deh. Males ya. Di simbol pas kasih yang mana alfa. Ini ya alfa ya. Alfa sudut dari transformasi dari koordinat lokal ke koordinat global. Kemudian kalau kita lihat di sini elemen 1 itu A, itu ukurannya 20 kali 15, dan ini satuannya senti. Nanti kita konversi semua satuan ke satuan yang sama ya. E itu 10.000 MPa, itu Newton per milimeter. Kemudian nanti 200 kg ini P, dan nanti kita konversi ke Newton. Ya, kita kasih kali 10 aja gitu ya. Harusnya kali 9,81, tapi kita kasih, ya nanti coba kita lihat ya, kita mau kasih 9,81 apa 10. Kemudian nanti ada bentangan di sini satuan meter, nanti kita masukkan atau kita konversi ke satuan milimeter semuanya. Jadi 20 cm itu sama dengan 200 mili dikali 150 mili. Kita masukkan ke sini.
sama dengan 150 kali 100 kali ya, benar ya, sorry, 20 kali 15, jadi 200 kali 15. Kemudian E nya modulus elastisitas ini 10.000, biar nggak lupa kita kasih satuannya, Newton per meter kuadrat. Kemudian panjang bentangannya, karena ini sisi miring, bisa kita hitung pakai Pythagoras biasa, itu dari akar kuadrat dari 1,6 kuadrat ditambah 1,2 meter gitu ya. Berarti nanti kita bikin nanti akar kuadrat dari apa tadi, 1600 ditambah 1200 ya. Nanti kita cek 1612. Oke, 1612. Oke, udah benar. Ini berarti satuannya milimeter lari gitu ya. Kemudian sudut alfa ini kita hitung itu kalau kemarin kita putar ya, sumbu putarnya berdasarkan join apa, patokannya itu kan join 1 ya kemarin ya. Jadi kita putar berlawanan jarum jam. Jadi kalau alfa, atau kalau di sini kan saya tuliskan gamma ya, atau di sini ada beta. Beta itu kalau kita hitung apa namanya, depan dibagi samping 1,2 dibagi 1,6. Kalau kita coret-coret di sini tan beta itu sama dengan 1,2 ya, 1,2 bagi 1,6. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa mencari beta nanti pakai arkes tangen, kemudian 1,2 dibagi 1,6. Dan ini saya tambahkan untuk apa namanya, radiannya ya, atau degree-nya ya. Balik. Coba kita kalau seperti ini, karena kita coba hitung pakai kalkulator manual dulu, karena di Excel itu kita agak susah ya untuk perhitungan sudut. Jadi kalau kita gunakan kalkulator secara manual seharusnya apa tadi, arkes tangen ya, arkes tangen dari 1,2 per 1,6 itu 36,8. Jadi kalau di Excel kita butuh trik gitu ya. Jadi kalau kita coba di sini 180 dikali 180 dibagi dengan pi. Jadi ini ada tambahan formula untuk definisi bahwa ini adalah hitungan degree ya, derajat. Di saran saya sih ketika menghitung trigonometri di Excel, kita perlu juga melihat validasinya menggunakan kalkulator yang manual ya. Kalau sudah ada yang paham itu ya. Kalau saya mungkin agak nggak begitu paham ya, jadi harus ada validasinya. Jadi betanya sekali lagi adalah 36,8. Kemudian kalau kita lihat berlawanan jarum jam, berarti 360 dikurangi ini ya, 36,8. Berarti di sini kita tulis alfa sama dengan 360 dikurangi 360. Ini derajat. Ini saya hapus saja. Kemudian setelah sini kita semua variabel sudah masuk, kita masukkan, nanti kita hitung rumus persamaan atau persamaan gaya dan displacement ini ya, atau kita hitung dulu kekakuan, matriks kekakuannya AE per L, 0, negatif AE per L, dan seterusnya. Jadi itu kita masuk ke langkah pertama, merakit matriks kekakuan elemen masing-masing batang. Biar saya nggak lupa, mungkin saya akan bawa ini ke sana. Oke, jadi di sini ada K1 gitu ya. Jadi di sini ada sama dengan A kali E dibagi dengan L. Dan seterusnya kita masukkan rumus-rumusnya. Kemudian biasanya biar agak rapi ya, kita kasih tanda bahwa ini adalah satu operasi matriks. Kekakuan sudah, kemudian kita lanjut matriks transformasinya yang ini.
yang cos alfa, sin alfa, dan seterusnya. Ini matriksnya T gitu ya. Oke, sekali lagi cos alfa itu adalah cos dari 3, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau kita hitung kalkulator, saya ngerti apakah kalkulator saya bisa kelihatan di sini. Itu nilainya kalau cos ya, cos 30, 322. Bentar kita dapat ya. 3, 2, 3. Oke, harusnya 0,798. Kita coba hitung. Semoga bisa ya dengan cos dari alfa. Ini masih keliru, dikali pi per 180. Seperti ini. Oke, 0,8 ya tadi yang saya hitung itu 323,0. Kalau 3,2,1301 kita dapatnya 0,8. Oke, lanjut, cos alfa sudah, kemudian sama dengan sin alfa. Sin alfa dikali pi dibagi 180. Tadi pi per 180 itu untuk mengakali Excelnya bahwa ini kita paksa hitungannya adalah hitungan derajat degree gitu ya. Kita masukkan semuanya, cosnya sudah, sinnya negatif. Oke, kita copy ke sini. T sudah, kemudian kita lihat langkahnya. Kita diminta untuk menghitung T transpose dikali K dikali T gitu ya. Jadi ada 3 kali perkalian. Untuk yang sudah paham gitu ya, atau mungkin kita percepat saja. Karena ini perkaliannya 2 atau 3 kali atau 2 kali perkalian matriks, maka nanti kita juga buat di sini ya, T transpose dikali K dikali T gitu ya. Jadi nanti kita akan hitung lakukan perkaliannya 2 kali. Jadi perkalian matriks itu rumusnya seperti ini, MMULT. Karena 2 kali ya sudah kita hitung 2 kali ya, jadi 2 kali MMULT. Yang pertama adalah transpose dari matriks transformasi tadi, rumusnya transpose seperti ini. Kemudian ini adalah matriks transposnya, matriks transpose dari T gitu ya, T transpose, kemudian dikali dengan matriks kekakuan, itu adalah perkalian pertama. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan matriks T saja yang original. Jadi seperti ini perumusannya atau menyusun dari matriksnya. Kalau kemarin di kuliah itu kalau nggak salah saya pecah 2 kali ya, jadi MMULT transpose dikali dengan K, kemudian kita bikin lagi baris di bawahnya itu kali MMULT dari yang hasilnya itu dikali dengan T. Jadi kalau ini seperti ini, kita langsungkan aja karena kemarin sudah kita bahas. Jadi nanti yang baru gabung, yang kemarin nggak hadir begitu ya, bisa diulang-ulang video ini atau lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya yang yang tahun berapa itu, 19, tahun 2020 itu banyak, silahkan diperiksa sendiri. Oke, langkah ketiga kita sudah selesai. Kemudian langkah keempat adalah menyusun matriks kekakuan global. Tapi ini nanti kita menunggu sampai ini ya, atau mungkin kita bikin ini dulu deh. Ini adalah KL atau K global dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita perlu memberikan identitas ya. Ini kan matriks kekakuan lokalnya ya. Jadi kita perlu ngasih identitas ini, angka-angka ini, matriks ada 4x4 ini, itu identitasnya itu milik siapa saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat di elemen 1 itu dibagi atau dibatasi oleh join 1 dan join 2. Berdasarkan oleh degree of freedom, di sini ada join 1 ada U1 dan V1. Di degree of freedom di join kedua ada U2 dan V2. Itu kita masukkan ke sini sebagai identitas. Jadi ini adalah identitasnya U1, ini V1,
V1, U2, dan V2. Nanti yang lainnya juga akan kita buat seperti itu. Untuk menandakan bahwa ini adalah identitas, mungkin saya akan ubah ya, jadi kolomnya. Jadi ini adalah untuk identitas kolom U1, ini adalah identitas kolom V1, dan seterusnya. Bagian baris juga sama. Ini kita apa namanya, atau ini dah. Jadi ini adalah baris ini ya, ini adalah baris dari identitas U1. Kemudian yang ini adalah baris identitas V1. Yang ketiga adalah U2. Yang baris keempat ini adalah identitas dari V2 ya. Jadi U itu adalah deformasi arah vertikal, arah horizontal. Kemudian V itu adalah deformasi arah vertikal ya, U horizontal, V vertikal. Saya buat juga seperti ini sebagai identitas. Kemudian untuk menuliskan K global, kita juga perlu memberikan peta gitu ya, dari identitas seluruh kekakuan gitu ya, atau seluruh struktur. Kalau kita lihat di sini ada berapa ini ya? Ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Maka nanti kita juga berikan identitas untuk 4 titik itu. Jadi ada U1, V1, U2, V2, U3, V3, U4, V4. Kemudian barisnya juga sama, kita berikan identitas biar cepat, karena itu kan sebenarnya kan transpose ya. Kita buat rumus aja biar nggak terlalu ngetik banyak ya. Oke, seperti ini identitas. Saya berikan tanda merah dan agak saya buat miring. Jadi ini nanti adalah sebagai tempat matriks kekakuan globalnya ya. Jadi ini nanti kita bikin matriks kekakuan globalnya. Oke, tapi sebelum kita masukkan ke sini, kita perlu untuk membuat ini ya. Kalau di langkah 1 sampai 3 itu kan kita harus menghitung masing-masing batang. Sedangkan yang kita laksanakan ini baru batang 1. Biar gampang, dari batang 1 ini kita kopikan saja. Seperti ini. Jadi ini kita ubah sebagai halaman kedua. Jadi kalau kita pakai Excel enaknya kalau kita pakai formula ya. Jadi ini kita tinggal ganti angka, maka yang bawah dia akan otomatis berubah. Jadi akan lebih enak. Jadi yang perlu kita ubah di sini adalah K2. Kemudian ini elemen kedua, kita lihat elemen 2 itu dibatasi oleh join 2 dan join 3. Artinya di sini ini adalah U2, V2, U3, dan V3. Ini yang bawah ini sama. Kemudian yang perlu kita ubah A-nya sama ya, 20/15 ini sama, E-nya juga sama. Kemudian yang beda adalah L-nya. L dan sudutnya yang beda. Kita lihat di sini apa ya? Kalau kita lihat ya, L-nya dulu deh. Itu atau tadi ada SGRT ya, berarti 1,2 sama 1,8. 1218. Oke, ini adalah L-nya. Kemudian alfanya kita perlu hitung sekali lagi. Mungkin saya akan lihat dari sini dulu. Jadi di sini ada Oke, gamanya ini adalah alfanya ya, sudutnya ya sama ya. Jadi kalau berlawanan jarum jam, dia harusnya sudutnya adalah sudut gamma. Artinya kita bisa pakai tan ya, tan gamma itu kan depan dibagi samping ya, tan depan samping, depannya itu 1,2, sampingnya 1,8. Berarti kalau pembagian ini 1,2 bagi 1,8 seperti itu. Ini masih dalam bentuk radian 0,588. Kemudian kalau tadi degree-nya ini. Oke, kita dapat angka 3,69. Kita masukkan ke sini.
1,2, 1,8. Oke, 33,6900 sekian. Sudah identitas. Loh, tadi yang saya ubah identitas berapa? Oke, yang saya ubah tadi keliru ya. Di sini tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita perbaiki saja. Oke, elemen kedua sudah, ke bawah bakal harusnya sama. Kemudian kita masuk ke elemen ketiga. Elemen 3 itu mana elemen 3? Di sini. Ini sudut alfanya 0. Elemen 4 juga alfanya 0. Elemen kelima ini nanti sudutnya bukan 90 tapi 270. Kita elemen ke berapa ya? 3 ya. Elemen ketiga 20 kali 10. 100 kali 100. E-nya sama, L-nya tadi ada angkanya 1600. Sudutnya 0. Seperti ini elemen ketiga. Elemen keempat yang berbeda hanya 1,8. 20 kali 10, 20 kali 10. Nanti yang beda 1,8 L-nya. Ya, E-nya sama, alfanya juga sama. Oh ya, yang elemen ketiga ini identitasnya belum saya buat. Elemen ketiga itu 1 dan 4. 1, 1, 4, 4. Elemen keempat itu 4 dan 3. 4, 4, 3 dan V3. Oke, seperti ini. Oke. Terakhir elemen kelima. Jadi yang belum ya. K3, K4, 5 itu asumsi. Tinggal asumsi sih. Mau 2 yang dipakai patokan itu apakah join 2 atau join 4. Kalau kita patokannya join 2 berarti sudutnya 90. Dan kita pakai patokannya adalah join 4 berarti ya apa namanya 270. Kalau kita lihat yang kemarin itu sudutnya oke, sudutnya 90. Oke, 2 dulu. 2 dan 2 baru 4. Jadi 2 dulu. Kita puternya ke 4 gitu ya. Jadi ini sudutnya 90. Dan ini U2. U2, P2. Oke, yang beda lagi adalah ukurannya 15 kali 10. 15 kali 10. Oke, 150 kali 100. L-nya juga beda, 120 kalau nggak salah. Ya, 120 atau 1200. Oke, dapat. Oke, nanti ini video akan saya pecah menjadi beberapa video biar nggak terlalu panjang ya. Mungkin sampai sini deh. Jadi satu pertemuan kemarin saya ringkas menjadi mungkin ini ada 30 menitan ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya itu adalah memasukkan identitas masing-masing angka ini ke matriks kekakuan global ya. Jadi misal ya, saya ambil ini 72.000, itu adalah identitasnya, itu adalah baris dan kolomnya adalah V1, U2 gitu ya. Misal saya bikin ini deh. Jadi V1 dan U2. Maka kita cari V1 ada di sini. Kemudian V2-nya ada di sini. Berarti ini itu adalah 72.000. Sama, misal ini negatif 54.000. Itu identitasnya adalah V2, baris V2 dan kolom V1. Kita cari V2 di sini dan V1 berarti di sini negatif 54.000. Jadi seperti itu caranya. Nah, biar daripada apa namanya nggak terlalu manual gitu ya,
Kita pakai rumus aja ya. Kalau kemarin kan di kuliah kan kita manual ya. Sekarang kita pakai rumus, kita manfaatkan formula lookup dan VLOOKUP gitu ya. Ya nanti silakan dipelajari. Kalau misalnya menggunakan rumus agak kesusahan dari mahasiswa gitu ya, silakan manual boleh. Boleh gitu ya, manual ya, satu-satu gitu ya. Tadi seperti apa namanya, berarti ini kan yang pertama ya 96.000 itu ya, berarti kan U1 U1 gitu ya, berarti ini dan ke sini, berarti di sini posisinya. Dan masukkan satu-satu nanti sampai selesai. Jadi kalau misal nggak mau manual, coba kita lihat, kita perhatikan bareng-bareng ya. Nanti kalau misal bingung bisa diulang lagi apa namanya, rumus yang saya berikan di sini. Ini misal saya kasihkan angka ya. Ini angka untuk angka bantu sebenarnya. Kita kasihkan seperti ini. Pertama kita cari lookup dulu. Lookupnya dari U1, dari kolomnya dulu. Kolomnya dulu kita cari dari sini ya. Jadi itu kemudian kita kunci biar kalau kita copy apa namanya, tabel array-nya itu dia nggak pindah gitu ya. Kemudian ini yang kita kunci itu adalah barisnya ya. Kalau barisnya kita kunci, oke, barisnya kita kunci. Jadi kita kasih simbol apa itu, dolar ya, dolar. Kemudian kita lanjutkan row indexnya. Ini kita row indexnya kita kan kita mau cari U1, berarti row indexnya kedua ya, 1 2 gitu ya. V2 berarti 1 2 3 4 5. Itulah fungsinya dari angka-angka yang ada di sini. Jadi untuk row indexnya kita cari pakai VLOOKUP. Lookup value-nya dari sini ya. Lookup value-nya ini yang kita kunci itu adalah baris. Oke, yang dikunci adalah J-nya, hurufnya. Jadi dia bisa bergeser ke bawah, tapi nggak bisa bergeser ke kanan kiri gitu ya. Ya ini formulasi. Silahkan kalau misal belum paham, boleh ini di skip, hitung manual. Kalau mau dipelajari ya silahkan. Ini untuk mempermudah saja. Atau ini kayaknya lebih ke sini deh. Sebentar. Ya kita coba deh. Jadi yang kita kunci ini agak aneh ya. Ya kita coba deh. Bisa nggak? Oke, dapat benar sih. Oke, dapat. Biar nggak NA, kita kasih namanya. Jika error gitu ya, if error. Biar kelihatan rumusnya. If error. Jika error maka kasih angka. Oke, jadi misal ini ya, kita coba lihat ini U2 di sini ya. Kita nggak bisa ngedit. Udah, ini harusnya udah sesuai. Seperti ini. Oke, berarti kita butuh alat bantu di sini. Kita kopikan semuanya. Di sini. Kemudian ini, atau kalau enggak ini, kita copy semuanya. Kita taruh di sini. Di sini dan di sini. Oke, ini harus secara otomatis sudah masuk ya, U2 U3 benar. Sebentar, ini oke, ada yang salah. Ini harusnya posisinya ke U2 ya. Kita coba koreksi rumusnya dulu di sini.
Oke, jadi di sini ada kekeliruan rumus. Jadi di sini oke kita perbaiki. Jadi ya, angkanya bukan di sini ya, tapi taruh sini. Saya akan hapus. Terus dihapus, kita hapus yang di sini ya. Jadi yang di refernya itu bukan ini, tapi ini. Jadi saya agak sanksi ya. Walaupun mungkin hasilnya akan sama di elemen 1. Mungkin elemen kedua kita copy ya. Jadi ini kita hapus 2, 3, 4, 5. Jadi untuk kita bikin rumus seperti ini itu akan memudahkan jika strukturnya itu besar ya, banyak ya. Tapi kalau strukturnya kecil mungkin akan lebih simpel kalau kita input secara manual. Dapat muncul ya. Satu masuk 14, oke, 44, oke, positif 41, benar. Kemudian yang ini U3 positif ya, U3 kemudian apalagi U4 negatif. Oke, udah sesuai harusnya. Oke, ini juga udah. Kemudian di matriks kekakuan strukturnya S. Ini juga sama, kita panggil ini semua ke sini. Tapi ini kita hapus karena ini rumusnya akan berbeda. Jadi rumusnya KS total itu adalah jumlah dari KG1 gitu ya, ditambah dengan KG elemen kedua, kemudian ke global elemen ketiga, kemudian tambah 4 dan tambah 5. Ntar saya ulangi deh. Ya, ini dijumlahkan saja, kemudian nanti hasil kita copy karena sudah rapi di sana. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita sambung ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.